Mmm, ungu, Iya, hitam, jarang violet-violet gitu loh ya. bunga yang kayak gini, sebenarnya cantik banget. Mhm. Tapi untuk memahami Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Yeay, Welcome. Hai Mbak Pi. Hai Indri, tadi ngumpulin energi dulu ya. Iya, ngumpulin energi dulu. Mhm. Ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Recycle Bin Podcast. Yeay, Yeay, akhirnya. Tapi kali ini seru banget nih kayaknya. Hari ini tuh banyak banget nih yang ada di depan kita bersama gitu ya. Ada apaan nih kartu-kartu kayak Iya. gini? Apalagi di depan Andri. Ini kebetulan punya gua semua ya yang di sini. Punya lu yang mana? Yang ini. Wah, gratisan lagi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai tarot ya. Iya. Nah, sebenarnya tarot ini digunakan bukan hanya untuk yang sifatnya Apa? Divination ya? Apa sih bahasa tarotnya itu? nggak tahu, gua nggak Oh, tahu. iya. Pokoknya yang klinik-klinik yang apa yang itu, tapi ini membantu untuk kita berefleksi juga gitu. Iya. Ya, terhadap Iya. diri sendiri gitu. Terus juga ini kita akan ngobrol-ngobrol tarot berdasarkan psikologi ya Mbak ya. Iya, hari psikoterapi ini ya. Psikoterapi tarot. Oke. Jadi Coba kita bisa garis bawahi jelaskan, dulu nih ya. Kita ah. garis bawahi dulu buat tarot yang kita bahas kali ini bukannya untuk menerawang ke Betul. depannya gimana Menerawang karir, itu mau maksudnya. kemana atau tapi karir, percintaan itu bisa, tapi kita akan lebih lihat kayak sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan hari ini. Ya, jadi maksudnya kita akan tahu tindakan-tindakan kita apa atau kemungkinan apa. Betul. Mau yang konsekuensinya pasti ada. Jadi bukan Betul, cuma yang betul. sekedar begitu saja terjadi. Kenapa kita angkat tarot hari ini? Karena ini juga berhubungan juga pertama kali aku ketemu sama Mbak nih, Iya. ya kan? Waktu itu kan, kok tiba-tiba Mbak Pi seorang konselor gitu ya, dia bawa tarot loh, gitu ya. Sebenarnya Iya. tarot itu digunakan untuk apa? Waktu itu akhirnya dibantu ya untuk dibaca ya. Iya, Jadi benar. kalau saya lihat sih masuk akal sih maksudnya dengan apa yang Mbak Pi sampaikan pada saat menyampaikan tarot itu untuk Betul. saya gitu. Iya, ini Oke. memang tarot nih kalau buat psikoterapi enak banget kok. Psikoterapi Iya ya, kan? namanya psikoterapi. Oke, kalau tarot yang digunakan psikoterapi sebenarnya apakah semua tarot bisa digunakan untuk psikoterapi atau sebenarnya semuanya bisa Mbak atau spesifik aja? Ada beberapa sih yang kayak nggak bisa dipakai. Oke. Rider White ya. Apa sih? Ya kalau Rider salah White, itu kurang bisa. Jadi sebaiknya kalau buat psikoterapi itu tarotnya itu yang lebih banyak simbol, warna. Jadinya oke. memudahkan orang untuk melihatnya. Oke. Gitu. Jadi karena yang kalau dalam psikoterapi itu si tarot ini membantu untuk klien itu memvisualkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Mungkin yang di alam bawah sadarnya juga bisa keluar saat lihat kartu itu. Jadi kalau semakin banyak stimulusnya, semakin banyak tuh data-data yang muncul secara Betul. gitu. Oh gitu. Oke, berhubung kita cuman ada nggak sedikit juga sih, ada 4 ya di sini ya tarot ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini kan dia cukup beragam nih warnanya nih tarot ini gitu Iya. ya. Ini bisa digunakan nggak untuk psikoterapi sebenarnya? Ya bisa-bisa aja Bisa-bisa sih aja ya. sebenarnya. Jadi lama-lama juga kalau terapisnya udah makin canggih, makin terbiasa, kemudian udah ada raport sama klien, otomatis bisa karena yang kita gunakan adalah bagaimana suasana yang klien lihat saat melihat tarot. Oh, oke. Jadi itu membantu mereka merefleksikan. Oke. Gitu karena apa yang ada di kita lagi kita pikirkan pasti akan membuat persepsi kita terhadap sesuatu berbeda. Ya kan? Iya, betul. Sebenarnya sih itu. Jadi Iya, sebagai terapis kita akan tahu kalau kliennya lagi sedih pasti dia akan melihat kartunya ini walaupun mukanya gembira, dia pasti menggambarkannya beda. Bisa jadi dia bilang oh enak banget ya jadi dia, seperti bisa jadi kayak gitu kan. Oke. Boleh lihat nggak Mbak Pi kalau yang digunakan untuk Iya, ini punya psikoterapinya aku. seperti apa? Punya gue nih tuh. Ini gue dapat dari guru berwarna gue, ya. yes. Oke. Sih,
Iya, 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 iya. Nih. Wah, ini teman-teman seperti ini ya. Jadi warna-warnanya tegas ya kalau dilihat ya. Oke. Jadi terus gambarnya juga kalau ini tuh sederhana Oh, banget. Jadi oke. memang lebih Mm-mm, mudah ya mm-mm, buat orang mm-mm, dengan mm-mm, berbagai level pendidikan, mm-mm, misalkan mm-mm. untuk memahaminya. Oke. Gitu. Kalau di sini kan kalau nggak salah tarotnya cuman 22 major arcana Iya, ya yang heeh. digunakan ya. Memang seperti itu. Iya, sebenarnya sih bisa dipakai semua 78 ya kan. Mm-mm, Tapi mm-mm. terkadang kan terlalu rumit ya. Oh iya, Namanya iya. juga klien udah pusing kan dengan masalahnya yang banyak. Ya Betul. kan? Kalau lagi punya masalah kan kita kayaknya tuh muter-muter di situ aja kan. Betul, Sebagai betul. terapis atau orang Iya. lain kita tuh kayak ngasih bird view. Kita kan lihat dari Mm-mm, jauh gitu mm-mm, kan. mm-mm. Oh, sebenarnya kamu bisa keluar dari situ tapi jalannya ke sini. Iya, iya, Nah, iya, iya. daripada ngasih jalan situ terus nanti detailnya kebanyakan dia udah keburu tambah Mm-mm, liar lagi. mm-mm. Kalau pakai yang ini aja dulu sih kalau gue gitu. Gitu. Kalau Kalau lu gimana kalau lo? kalau saya sih di sini ada beragam sih ya. Jadi yang di sini ini juga sama kayak Mbak Pi ya. Ini 22 major arcana di Oh, sini. oke. Terus kebetulan saya juga punya yang 78. Jadi dia itu cukup Detail ya. detail. Di sini ada yang 22 plus 50 berapa sih? 56 ya? 56 Iya, minor arkananya. Terus ada juga yang sifatnya affirmators. Nah, ini sebenarnya saya suka nih seperti ini. Ini gampang banget untuk bacanya gitu ya. Menyenangkan. Gue Iya, pernah kan dibantu iya, sama Alon, gue ah, ah. cobain dong gitu. Iya, kebetulan kalau affirmator ini memang dia itu banyak kan tulisan. Selain gambar ada tulisan juga. Jadi ini ada kayak message juga gitu ya buat yang dapat. Saya nggak tahu nih jumlahnya berapa. Mungkin agak lebih banyak kali ya, di atas 50 gitu ya. Oke. Tapi di sini ada selain ada gambarnya si affirmators ini, terus tapi juga ada tulisannya kayak message-nya gitu loh. Iya. Nah, ini sebenarnya afirmasi yang menurut saya sih positif, Mbak. Oke. Gitu. Jadi saya senang nih. Menggunakan ini, biasanya saya menggunakan ini untuk membantu untuk menjelaskan si major arcana ini. Oh iya, ini Gitu. berarti bukan kartu tarot ya? Itu kartu oracle kalau nggak salah ngomongnya. apa tuh? Oracle itu yang lebih kalau tarot kan dia kita kenal kan dengan yang ini ya major arcana sama minor arcana. Kalau oracle itu dia macam-macam. Oke. Gitu, dia message gitu. Iya, ini Gitu. bagus sih, terutama kartu ini akan lebih bagus lagi menurut gua dipakai oleh mereka yang memang secara psikologis lebih awareness sama dirinya ya. Karena kalau nggak message-nya agak susah pasti. Betul, Ya kan? apalagi kayak saya gitu ya, kadang-kadang suka ngeliat kalau misalnya dapat kartu ini deh, hari ini dapat kartu ini, besok dapat kartu ini, kayak kok message-nya kok sama terus gitu kan. Tapi ternyata bisa digali dari gambar ini apa, terus nanti dibantu sama si affirmator ini. Oke, gitu. iya. Gitu. Betul. Ya karena memang kalau kita lagi dalam kondisi emosi yang low ya, moodnya suasana hati lagi nggak oke, emosinya lagi negatif, melihat kartu kadang-kadang hasilnya yang kayak the fool, itu kan kesannya negatif banget ya, the fool, mereka yang bodoh gitu kan. The Fool, iya. Kayak Secara bukan bodoh, siapa? Artinya The Fool kan bodoh sih. Bodoh, konyol gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat di kartu ini nih, itu Oke. di situ juga kan keluarin dong, nggak apa-apa. Oh, beda kartunya ya. Nggak apa-apa. Di sini mereka mukanya muka happy kan? Iya, Yes. Innocent gitu ya, tanpa Iya, dosa gitu. ya Jadi kan bisa diambil positif bahwa kita lihat sedihnya dia kenapa. Bisa jadi sedihnya dia tidak tepat gitu kan. Mungkin dia merasa the fool, tapi lihatlah kamu masih bisa tersenyum kok. Lihatlah gitu. Kamu masih bisa menari. Misalkan walaupun telur yang kamu pegang retak, tapi lihatlah kamu masih bahagia bisa menari, Betul. mensyukuri telur yang retak misalkan Iya, kayak gitu. iya. Atau kayak gini, lihatlah tapi kamu lihat nih kaki kamu satu lagi di jurang, Iya, tapi kamu waduh, masih serem. senyum gitu kan. Ya menyeramkan memang, udah tau mau jatuh kok masih cengir, tapi berarti kan mentalnya mental baja ya, betul. gitu. Terus kamu udah siap, udah bawa bekal segala macam, berarti kamu Iya, sedang mau dalam perjalanan,
Mari kita lihat apakah ada yang perlu kamu perhatikan supaya kaki kanannya tidak ikut melangkah, jatuh, misalkan kayak gitu. Iya, betul. Saya juga suka menerka-nerka apa sih message ini gitu, ngeliat dari gambarnya secara detail gitu. Warna juga pengaruh ya Mbak ya? Iya, nah Ya. ini jadi psikoterapi tarot ini berasal dari Jung, Carl Gustav Jung. Jadi dia ke psikolog zaman dulu gitu, pakai ini sehingga warna, angka dan bentuk ini tuh bagian dari simbol kan, yang ada artinya, archetype namanya. Iya, betul. Kayak gini nih bisa dipakai di umum, hampir di seluruh dunia karena tuh orang mengartikan simbol atau archetype itu hampir sama kan, kayak princess, putri, hampir di seluruh dunia pasti semua akan beranggapan putri itu kayak gimana, Andri? Putri itu ya cantik, terus feminin, gitu, terus apa lagi ya? Hidupnya nyaman mungkin kan, serba kecukupan, dipuja banyak orang, ya kan? Itu hampir sama kan di seluruh dunia, orang kayaknya hampir sepakat bahwa putri itu kayak gitu. Nah itu namanya kayak archetype, karena udah dari dulu kayak gitu itu ya. udah kolektif, semua orang kayak udah memahami. Tapi kayak juga full juga sama ya, semuanya gambarnya mirip-mirip gitu ya. Iya, kan semua senyum kan walaupun dibilang the full. Terus kalau kayak putri gitu, tadi kan positifnya, tapi kan ada sisi negatifnya juga. Misalkan apa coba? Negatifnya putri itu apa ya? Ya menurut kita manja, aja, gitu. mungkin manja, terus terkungkung bisa juga kan, penuh aturan. Terus apa lagi? Gak bebas juga ya. Nah, itu kan sesuatu yang kita pahami bersama-sama, kayak gitu. Jadi namanya archetype. Itu adalah kolektif orang hampir banyak masyarakat lah gitu. Jadi semua orang akan menanggapinya kurang lebih sama. Oke, itu kalau dari gambarnya nih, apa namanya, dari objeknya gitu ya. Kalau dari warna, boleh nggak secara garis besar misal dijelaskan gitu, apa sih kalau misalnya kebanyakan contohnya kayak gini, ini warna hijau. Nah, kalau warna hijau itu apa sih Mbak? Warna hijau itu kan warna alam, daun, berarti bisa apa? Ketenangan. Iya, bisa juga. Terus pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya kan, daun kan tumbuh, terus untuk mencari, dia kan berfungsi untuk apa? Mencari proses fotosintesis itu kan harus ada klorofil kan, si hijau itu kan, kayak gitu. Jadi kan dia punya fungsi penting juga. Jadi tadi warna hijau ya. Warna hijau itu warna pertumbuhan gitu. Jadi kalau misalnya banyak nih di kartunya ada warna hijau, berarti bersiaplah kita untuk lebih bertumbuh gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada hint of yellow kan, ada sedikit. Iya, kalau kuning? Kuning apa? Lo kalau kuning tuh ingetnya apa? Kunyit. Bukan. Bisa kunyit juga gitu. Atau cahaya ya. Jadi penuh apa nih? Ada inspirasi. Iya, gitu ada cahaya, ada semangat ya kan. Jadi bertumbuh dengan semangat. Terus ada warna apa lagi misalkan? Di sini ada warna putih. Putih ya kan? Putih nggak banyak sih. Yes, putih kan, kalau putih itu kesannya apa sih? Suci, bersih ya kan. Nah, itu kan semua orang bisa dibilang sepakat. Iya. Nah, itu namanya archetype. Iya benar-benar. Kita sepakat kayak gitu, berarti ya orang juga sebenarnya sama. Jadi ada beberapa hal di dunia tuh yang kita sepakat. Terus tunggu dong, kita bahas lagi tuh. Ada siapa di bawah kakinya? Buaya. Iya. Kita tadi warna nih ya, warna. Mau warna. Oke, ganti warna yang lain nih kalau gitu. Cari yang lain ya. Ini ungu nih kebanyakan nih. Itu apa sih dia? The Magician. Intuisi. Intuisi ya. Ungu tuh ya. Iya. Intuisi, perasaan, emotion. Calming kan. Kalau ada juga kan kayak psikologi warna juga bisa dipakai. Jadi kalau kita baca tarot kayak gini pakai psikologi warna kan juga bisa menggambarkan warna ungu tuh apa sih gitu. Warna ungu tuh artinya apa sih gitu kan, ada kedamaian ya kan,
ada mewah juga, ungu kan, Kemewahan, iya betul. kan. Jadi kalau kalau orang-orang yang bikin brand tertentu gitu, mereka kan belajar psikologi warna, kenapa pakai warna ini, warna itu. Oh, ngaruh ya. Apa yang pengen ditampilkan, Ah, brandingnya, heeh, kesannya heeh, yang ingin heeh. disampaikan ke publik tuh bagaimana, orang harus belajar dari Oh, psikologi warna juga. oke, oke. Menarik, 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 menarik. Iya. Ungu. Oh, nih Ya biru gampang nih. deh, merah coba cari Merah nih, Dream. merah nih. Nah, menurut lo merah tuh gimana? Berani, Iya semangat, kan? iya, ambisi. Iya, Ya, jadi kan semua orang pasti kan kalau merah tuh ya, pasti mikir gila, wah berani banget dia pakai warna merah, ngejreng banget lo, iya, tampil banget. Nah, iya. semua orang akan sepakat. Mm-mm. Hampir mayoritas lah orang akan sepakat dengan warna merah Merah tuh. itu berani. Iya, Semangat kayak ya. gitu. Itu namanya simbol si Oke. archetype Kalau itu. biru nih, apa Biru, nih? Biru tuh ilmu pengetahuan ya? iya, benar. Bener ya? Kalau gue mikirnya kayak misalkan bisa juga kayak laut. Eh, Semakin warnanya gelap, Gelap. artinya semakin banyak isinya iya, kan di bawah kayak gitu. Iya, bagus ya. Jadi memang alam itu ngasih Simbol apa? simbol-simbol juga yang bisa kita pakai ke sini. Kayak tadi kita belajar hijaunya daun, tumbuhan, terus merah itu bisa juga dari api atau matahari terbenam agak oranye. Jadi ya sempat kita bahas kan yang kode-kodean itu. Oh iya, archetype itu yang kemarin ya? Di mana ya Andri itu kita kemarin ngebahas apa zodiak ya? Iya, zodiak. Iya, itu simbol kan ya. Iya. Memang itu kita semua punya Oke. kumpulan informasi tentang simbol. Ini kayaknya agak sedikit lebih monoton sih. Warnanya monoton ya. Oh, itu apa? Warnanya maksudnya lebih kayak monotonnya tuh kayak lebih banyak satu warna kayak Iya, gitu. satu Nah, tone satu ya. tone ya. Itu apa di Empress ya? Di Empress. Empress Ini, coba gue cari di ya. sini ya. Ya beda-beda sih makanya setiap Nih. kartu. Itu ada satu lagi tuh, coba cari. Oh, kalau ini khusus untuk binatang. Ah, Di Empress tuh nomor berapa sih? 3. Oh, 3. Oh, 3 cakep nih. Di Empress kalau dia bunga. Itu juga. Kalau ini agak susah ya untuk kita Iya, mengenali ininya ya, karena dia benar. warnanya gelap gitu ya, kurang bold gitu ya. Jadi ini kalau kayak gini agak susah untuk digunakan sebagai Buat terapi agak susah. Iya, ya, karena benar, Empress itu kan ini bunga, sebenarnya bunganya cantik loh. Mm-mm. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak Mana? nih? Kelihatan kan? Bunganya, Bunganya bunganya, nabrak gue. Bunganya kan ungu, hitam, iya, violet jarang gitu loh ya. bunga yang kayak gini. Kayak Sebenarnya gini. cantik banget. Mm-mm. Tapi untuk memahami kartu bunga ini adalah bunga cantik agak susah. Tapi tahu nggak sih Mbak, gue lihat ini bunga ini kan kayak cuman satu doang nih mekar gitu. The only one, iya Iya. kan? Iya nggak sih artinya kayak Iya, gitu? tapi dia nggak kelihatan kesepian kan? Iya. Satu tapi kelihatan penuh. Heeh. Kayak apa ya? Bisa ngasih energi ke sekitarnya. Iya. Sebenarnya dia cuma sendirian. Iya. Tapi bunga seperti ini kan gak gampang ditemui. Jadi akan sulit untuk mereka yang jarang bisa ngeliat alam atau yang tingkat pendidikannya agak di bawah untuk memahami bahwa ini bunga bagus. Tapi misalkan Oke. pakai yang ini warnanya kan primer banget ya, agak-agak jedor gitu. Iya, Itu ini kan- banyak banget ya warnanya. Iya. Terus buah-buahan gitu ya. Buah-buahannya kan yang biasa orang Mm-mm. kenal, Mm-mm. sehingga lebih memudahkan. Ada Iya. kayak anggur, jeruk, stroberi, kayak gitu kan gampang banget. Jadi perlu dipertimbangkan juga nanti kalau mau pakai tarot Coba mungkin. message-nya apa Mbak kalau ini Mbak? Ini kan Ibu Ratu ya, jadi dia punya banyak Press. tuh punya banyak bahan makanan, Untuk sumber. dibagikan Iya, gitu jadi ya. seperti ini. Tadi mana yang punya lo? Yang bunga. Oke, yang ini yang bunga mana tadi? Yang bunga ini. Bunga. Nah, kalau yang ini kan bunga aja nih. Apa yang mau dia bagi kesannya ya? Iya. Tapi kan tadi kita bisa bilang Iya. energinya dia walaupun sendiri terlihat memenuhi kartu ini. Walaupun dia gelap tapi lihat di sekitarnya ada sinar putih. Oh. Ya kan? Oke. Jadi feel-nya juga nih bunga luar biasa banget.
bisa membuat sekelilingnya hangat gitu ya. Iya, bersinar dan dia bersinar. merasa dia besar sendiri tapi orang nggak merasa kayak sumpek dipenuhi sama dia, kesannya nggak, dia nggak, menurut gue ya dia nggak kayak jadi jumawa sendirian gede gitu, tapi justru iya nggak sih? Iya. Justru dia kayak emang, ya memang dia cantik. Kalau ini Kalau agak ini susah kan, ya untuk di ini. Ini iya. sebenarnya yang Padi juga sih ini Iya, kan ya, bersama. Padi. Tapi kan dia duduk manis, jadi kayak menerima gitu. Mungkin kayak ada yang mau berkeluh kesah atau mau apa, ayu. Warnanya ada pinknya, ada oranyenya. Pink kan kita, kalau pink apa sih biasanya? Pink itu romance. bukan? Romance, kasih Kasih sayang ya kan. ya. Jadi ya si Empress ini Ibu Ratu kan harus penuh kasih sayang untuk rakyatnya ya. Gitu. Nah kalau ini Oke. lebih pada kayak, Ini lebih jelas ya kalau ngelihatnya ya, bener ya. iya kan, lebih That's gampang. why Mbak Pi sebagai konselor itu menggunakan yang seperti ini Iya. teman-teman. Jadi ini warnanya benar-benar kelihatan, terus juga secara apa tadi Simbolnya juga, jelas, clear. Terus juga di sekelilingnya juga ada makna-maknanya nih. Jadi background-backgroundnya ini juga ada maknanya. iya, gitu ini ya. lebih mudah aja ya untuk dipakai di semua orang. Gak perlu mikir terlalu Iya. ribet. Tapi kalau klien lagi mumet tuh dikasihnya Yang kayak gini mungkin bertanya-tanya ya, kenapa saya dapat bunga yang gelap ini iya, gitu. padahal artinya bagus kan, gitu. Ntar dia bisa bilang kesepian, ini warnanya kan warnanya gelap. Iya. Kalau ini kan harapannya warna ceria tuh pasti bikin Oke. perasaan lebih baik ya. Oke. Gitu. Oke. Tapi warna ceria juga kalau kebanyakan kesannya kan menekan. Coba kalau ini harusnya sih enggak, karena dia cuma kecil di sini, cuma kayak ngasih warna dalam hidup lah. Iya. Gitu. Jadi ini si Ibu Ratu nih kan punya banyak, namanya Ibu Ratu dong, pasti hartanya banyak. Tapi hartanya lebih pada makanan yang bisa dia share ke orang banyak. Makanan itu kan sumber energi supaya orang bisa beraktivitas. Betul. Jadi yang dia kasih tuh ya kayak ngasih kail ya, kail nggak buat orang lain sehingga mereka bisa Iya, bertumbuh. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar tentang psikoterapi, ya nggak sih? Iya, benar. Cari kalau misalnya cari kartu tarot tuh yang seperti ini ya. Iya. Jadi jangan yang sedikit gambarnya karena agak susah juga untuk kita bisa mengetahui maksudnya seperti apa. Iya, tapi kalau yang punya Andri ini nih teman-teman lumayan kok ini. Ini lebih kayak warnanya Ini sih udah ya. berwarna, iya. Kalau ini kan ini lebih mudah juga karena pink kan. Oh, kasih sayang. Jadi Empress tuh bisa. Jadi bisa tergantung kondisinya, nanti orang bisa bilang kayak dia merasa kurang kasih sayang, bisa jadi. ya kan? Atau dia merasa kebanjiran kasih sayang, atau dia merasa dia punya banyak tapi nggak tahu gimana ngasihnya, atau dia pengen berusaha untuk sayang sama orang, pengen jadi Empress tapi gimana caranya? Jadi iya, kalau di psikoterapi yang diulik ya kayak gitu nantinya. Jadi kita akan tahu deep down tuh apa sih yang sedang terjadi, supaya kita bisa bantu sama-sama untuk bukan bantu, kita bisa kerjasama untuk cari jalan keluarnya. Kalau saya waktu kenapa ngambil tarot ini, waktu itu ngeliat dari artnya sih Mbak. Jujur aja. Iya. Gambarnya menurut saya kayak ada sesuatu yang memanggil dan saya tertarik sama gambarnya. Itu juga salah satu yang kenapa saya beli tarot ini, karena warnanya ini banget ya, vibrant banget kalau saya lihat. Iya, ini cantik kok. Gitu. Cantik ini The Hangman. Ya kalau ini mungkin lebih kayak karena saya suka sama suasananya, ya alam, terus juga hewan kayak gitu. Sini kan mewah kesannya ya, gold gini gue juga suka nih. Kalau buat koleksi cakep sih ini. Lebih ke artnya sih saya ngelihatnya. Iya. Ya ini kalau udah lebih, kalau buat diri sendiri misalkan ya, jadi kayak lo gitu yang udah biasa pegang tarot, udah biasa refleksi diri gitu, yang kesadaran psikologisnya tentang dirinya sudah lebih banyak, udah mulai kuat, lebih mudah untuk
meresapi, menerima arti-arti ini karena ini kan simbolnya sangat sederhana, tapi suasananya sebenarnya luar biasa. Nah, untuk memahami suasana yang luar biasa itu agak susah ya kan, kalau kita nggak clear. Kayak gini nih, The Emperor, yuk coba ini The Emperor-nya. Lihat itu si. Ini kebetulan kartunya salah satu, bukan salah satu, tapi tim kita nih. Iya. Nah, The Emperor-nya beda dia suka banget. banget sama The Emperor ya. Terus pas dia ngelihat kartu gua barusan, lah kok pohon. Iya. Dia ketawa. Aduh, pokoknya. Tapi pohonnya kokoh kelihatannya kayak gini Iya, kan, udah mature gitu kan, udah tinggi gitu. Gue lagi melihat.